semuanya, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang teknologi sistem informasi. Teknologi sistem informasi atau TSI kini menjadi salah satu fondasi penting bagi berbagai sektor, terutama sektor bisnis, kesehatan, pendidikan, dan juga pemerintahan. Hampir semua aktivitas organisasi kini mengandalkan teknologi untuk mengolah, memproses, dan juga mengirimkan data secara cepat dan efisien. Seiring perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, cloud computing, Internet of Things, dan big data, cara organisasi bekerja mengalami perubahan besar. Proses yang dulu manual kini lebih cepat, otomatis, dan dapat diakses secara digital. Meski begitu, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan seperti keamanan data, kemampuan SDM, dan kesiapan organisasi dalam beradaptasi. Karena itu, penting untuk memahami peran dan konsep dasar teknologi sistem informasi dalam mendukung kebutuhan organisasi modern. Secara konsep, teknologi sistem informasi merupakan gabungan dari sistem informasi dan teknologi informasi. Sistem informasi itu berfokus pada pengelolaan data dan proses bisnis. Sementara teknologi informasi menyediakan infrastruktur teknis seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. TSI memiliki 5 komponen utama, yaitu manusia sebagai pengelola, perangkat keras, perangkat lunak, data sebagai sumber informasi, dan jaringan sebagai penghubung. Kelima komponen ini harus bekerja secara optimal untuk membentuk sistem yang efektif. Satu aspek penting dari TSI adalah integrasi sistem informasi. Banyak organisasi masih menggunakan legacy sistem atau sistem lama yang berjalan terpisah antar bagian. Kondisi ini menyebabkan data tersebar di berbagai unit, sulitnya diakses secara real time, dan potensi menimbulkan ketidaksesuaian informasi. Akibatnya, pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang akurat. Untuk mengatasi hal ini, organisasi mulai menerapkan integrasi sistem seperti Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP menyatukan fungsi penting seperti keuangan, produksi, sumber daya manusia, dan logistik dalam satu basis data terpusat. Selain ERP, ada juga Decision Support System yang membantu mengambil keputusan secara semi-terstruktur, serta Business Intelligence yang mengolah data besar menjadi informasi analitis dan prediktif. Meskipun memberikan banyak manfaat, integrasi sistem sering menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, kurang tenaga ahli, serta resistensi karyawan terhadap perubahan teknologi. Dalam penerapan TSI ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan oleh organisasi. Di antaranya tantangan pertama yaitu keamanan cyber, di mana serangan-serangan seperti serangan malware, serangan phishing, dan juga ransomware itu dapat membahayakan data-data penting dan juga dapat mengakibatkan proses operasi itu menjadi terhambat. Jika tidak dilindungi dengan benar, maka kemungkinan perusahaan atau organisasi akan mengalami kerugian yang sangat besar. Tantangan kedua yaitu fragmentasi data yang terjadi pada sistem yang tidak terintegrasi. Hal ini mengakibatkan analisis data menjadi terhambat dan juga tidak efektif. Selain itu, organisasi juga harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Dalam hal ini, Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penggunaan teknologi seperti AI haruslah bersifat transparan dan juga etis guna melindungi data pribadi pengguna itu sendiri. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa organisasi membutuhkan strategi yang tepat dan juga efektif untuk menjaga keamanan dan juga integritas sistem. Peran strategis TSI dalam transformasi bisnis. Teknologi sistem informasi memiliki peran strategis dalam mengubah model bisnis tradisional menjadi lebih modern. Contohnya, penjualan yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini beralih menjadi layanan online shopping 24 jam yang dapat diakses kapan saja. Selain itu, sistem informasi akuntansi juga memungkinkan proses keuangan menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan teknologi juga dapat memungkinkan layanan yang lebih personal, misalnya rekomendasi produk berbasis AI. Dalam value chain model, TSI berperan dalam meningkatkan produktivitas karyawan, mempercepat proses operasional, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Artinya, organisasi yang mampu menerapkan TSI dengan baik akan lebih siap menghadapi persaingan di era digital. Integrasi sistem dan keamanan. Integrasi sistem memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Dengan ERP atau Enterprise Resource Planning,
pekerjaan lebih cepat dan tertata karena semua data tersimpan di satu titik dan lebih akurat. Lalu, bisnis intelijen membantu membaca tren, melihat pola, dan mengambil keputusan. Bahkan, data mining dapat mengolah data besar dengan akurasi yang tinggi. Namun, penggunaan teknologi membawa tantangan. Kesalahan input kecil saja dapat merubah hasil, dan adaptasi karyawan biasa menjadi kendala saat sistem baru diterapkan. Yang paling penting adalah keamanan data, dan sistem harus dilindungi dengan enkripsi, validasi data, dan keamanan yang berlapis, agar informasi yang sensitif tidak bocor. Selain itu, pedoman seperti COVID-5 atau framework diperlukan agar proses kontrol dan keamanan bisa berlangsung dan mendukung potensial organisasi. Solusi dan rekomendasi. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang telah disebutkan tadi, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, organisasi dapat memberikan pemahaman dan pendampingan kepada para pengguna agar lebih cepat beradaptasi. Yang kedua, pentingnya untuk melakukan pengecekan bertahap kepada sistem agar semua fitur berjalan dengan lancar. Selain itu, sistem keamanan seperti multi-factor authentication dan enkripsi harus diterapkan. Organisasi juga disarankan untuk menggunakan kerangka kerja tata kelola TI seperti COVID-5 untuk memastikan strategi teknologi sejalan dengan tujuan bisnis. Dengan penerapan yang tepat, sistem informasi dapat meningkatkan fleksibilitas, akurasi, dan keamanan data dalam organisasi untuk menghadapi perkembangan teknologi. End of flashback. Dan jaringan. TSI memiliki serupa. terpusat.